Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibu-ibu jemaah pengajian Masjid Muhammad Nasir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa hadir di majelis taklim Masjid Muhammad Nasir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehatnya kita, luangnya waktu kita untuk hadir di majelis taklim ini menjadi penyebab Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Salawat dan salam semoga kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Seluruh doa bagi kita semuanya, mudah-mudahan menjadi istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari pertama, pertemuan pertama pemuda dalam kegiatan taklim rutinan Majelis Taklim Muhammad Nasir di Komplek BSK setelah kita kemarin melaksanakan hari raya Idul Fitri dan sempat libur beberapa saat karena urusan silaturahmi kita tentang malamnya masing-masing. Mudah-mudahan yang pulang kampung bisa menambah semangat silaturahminya dan mempererat kekeluargaannya. Bagi yang bertemu dengan keluarganya di kampung, mudah-mudahan keluarganya semua dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ditinggalkan lagi, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya barangkali bagi kita yang memiliki orang tuanya yang masih ada, mudah-mudahan dimanfaatkan umurnya, disehatkan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang orang tua yang sudah tidak ada, sudah wafat atau meninggal dalam mana, mudah-mudahan almarhum atau almarhumah dari keluarga kita yang sudah meninggal, baik bapak kita atau ibu kita atau saudara-saudara yang lain dari keluarga kita, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Hari ini kita yang bersibuk diberikan kesempatan Allah masih ada di dunia, mudah-mudahan diberikan semangat untuk tetap menjaga istiqomah kebaikannya di bulan Ramadan. Karena kemarin kita selama 10 bulan sudah mendapatkan pendidikan yang luar biasa dalam masa Ramadan, dan kita semuanya mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan predikat berhasil sukses dengan label keuangan. Untuk mengetahui kesuksesan puasa kita di bulan Ramadan akan kita ukur pada saat kita hari
berada di bulan Syawal. Karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syawal ini adalah awal dari kriteria kecocokkan keberhasilan kita dengan Ramadan. Kenapa? Karena suksesnya Ramadan kita itu bukan saat kita puasa. Ya, suksesnya kebaikan kita itu bukan pada saat bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan yang sudah dikondisikan oleh Allah untuk orang-orang menjadi baik semuanya. Makanya di dalam bulan Ramadan disebut bulan suci, bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang dibersihkan oleh Allah. Dan orang-orang yang ada di bulan Ramadan itu dibersihkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka kalau ada orang yang berbuat di bulan Ramadan, beramal soleh di bulan Ramadan, kira-kira amalannya biasa atau luar biasa? Biasa. Orang yang baca Quran di bulan Ramadan biasa atau luar biasa? Orang yang sholat berjamaah ke masjid di bulan Ramadan biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Biasa. Yang sedekah di bulan Ramadan biasa atau luar biasa? Biasa. Yang ngasih takjil setiap sore untuk orang puasa di bulan Ramadan kira-kira biasa atau luar biasa? Biasa. Jadi apa yang dia luar biasanya? Nanti kita akan jawab yang luar biasa. Ternyata amalan-amalan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan yang menurut kita itu adalah luar biasa dan begitu sangat hebatnya, itu di mata Allah, dan di mata Rasulullah biasa saja, bahkan di mata manusia juga biasa. Ya, kenapa? Karena memang pada bulan Ramadan semua orang berbuat baik. Di bulan Ramadan semua orang berbuat baik, tidak ada yang berbuatnya kecuali mereka yang memang sudah bersahabat betul dengan setan. Pada bulan Ramadan semua orang baik, karena bulan Ramadan adalah bulan pengkondisian di mana Allah ingin menjadikan orang-orang yang beriman taat semua kepada Allah. Maka setan dibelenggu. Ya, maka setan dibelenggu. Pembelengguan setan itu ada dalam pengkondisian bulan di mana agar manusia yang menjalankan puasa menjadi lebih baik, menjadi lebih semangat. Ya. Oleh karenanya tidak aneh kalau pada bulan Ramadan banyak orang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Dan tidak aneh juga kalau kemudian tiba-tiba di bulan Ramadan masjid yang tadinya kosong tiba-tiba penuh, walaupun cuma seminggu gitu. Ya kan? Seminggu. Ya. Gak kaget kalau kemudian orang semuanya berlomba-lomba untuk berbuat dan beramal kebaikan. Misalnya sangat luar biasa yang hampir setiap orang berlomba untuk mau memberikan takjil untuk orang yang berbuka puasa. Berlomba-lomba itu tidak hanya di masjid,
Bahkan di jalanan itu kemudian banyak orang berlomba memberi dan berbagi. Tidak aneh kalau kemudian pada saat bulan puasa yang tadinya caketan, bawel, baca ngomong dan lain sebagainya ketika bulan Ramadan jadi kalau gitu kan? Jadi kalau nggak banyak ngomong kenapa? Energi benar lemes ya, tahan energi gitu ya. Kedua dia kalau dia melakukan omongan-omongan yang tidak penting, apalagi yang membuat omongan itu menyakiti orang lain, akan mengurangi pahala puasa. Gak aneh kalau kemudian kita mendengar sayup-sayup suara tadarus Al-Quran dari masjid ke masjid, bahkan gak henti-henti. Dari malam ke subuh, dari subuh sampai siang sampai zuhur, yang istilah itu antara jam 1 sampai jam 3 saja. Asar ngaji lagi, masya Allah. Aneh tak kira-kira? Biasa aja di bulan puasa, semua orang berbuat dan yang menjadi anehnya adalah kenapa banyak orang pada bulan puasa mampu melakukan kebaikan-kebaikan itu yang kita tidak buat puasa, tapi di bulan Ramadan bisa jadi bahkan sebulan puasa bukannya menangkal dada, tapi tidak berkata-kata yang tidak penting. Lebih baik menahan diri tidak ngomong daripada terus ngomong sesuatu yang tidak benar, yang tidak jelas, apalagi mengandung gibah dan fitnah. Dia lebih baik menahan diri. Walau dengan alasan capek, lapar, Al-Quran Masya Allah sebegitu tebalnya 30 juz. Al-Quran Masya Allah sebegitu tebalnya 30 juz. Ribuan ayat dalam satu bulan bisa hatam. Bukan hanya sekali, bahkan banyak orang yang bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 2 sampai 3 kali, bahkan 4 kali. Luar biasa. Kenapa kok bisa gitu? Mampu kita semua. Kalau tarawih yang 4 rakaat aja Isya kadang-kadang suka Korea. Tapi kenapa di bulan Ramadan 11 rakaat, bahkan ada yang 21 rakaat, ada yang 33 rakaat? Mampu ya? Lakukan. Masya Allah. Ada apa dengan kamu? Itulah hebatnya orang. Bulan di mana Allah mengkondisikan semua orang untuk bisa beramal soleh, beramal kebaikan, maka tidak aneh dan tidak menjadi luar biasa kalau pada bulan Ramadan orang-orang berbuat baik. Tidak aneh dan biasa-biasa saja. Yang luar biasa itu seperti apa? Kita itu kan ingin ibadah yang luar biasa. Luar biasa penilaiannya di mata Allah dan di mata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang luar biasa itu adalah mereka yang istiqomah, yang dalam pembinaan bulan Ramadan selama 1 bulan itu dengan segala kebaikan-kebaikannya yang sudah dia lakukan dijaga. Ya.
dijaga. Maka bukan sesuatu yang kebetulan libur setelah Ramadan ada Syawal. Ya, sekarang masih bulan Syawal betul? Tanggal berapa? Sekarang tanggal 25. Sudah mau berakhir. Ya. Sekarang sudah akan mau berakhir. Nah, Syawal itu artinya apa? Apa artinya Syawal itu? Lebaran. Apa Syawal itu artinya? Syawal itu artinya adalah Syawal itu artinya irtafa'ah, diangkat, meningkat, naik ke atas. Itu arti Syawal. Maksudnya adalah Allah akan mengangkat orang-orang yang berhasil pada bulan Ramadan melaksanakan kebaikannya. Allah angkat dia ke langit dengan kemuliaannya. Derajatnya akan Allah tingkatkan. Ya. Jadi Syawal itu meningkatkan derajat kita karena adanya keberhasilan kita menjalankan ibadah puasa. Nah, sayangnya keberhasilan puasa kita itu diukur bukan pada saat puasanya. Ya, kesuksesan puasa kita itu bukan diukur pada saat kita berada di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena pada saat bulan Ramadan itu sedang puasa itu sudah dalam kondisinya semua orang baik. Kapan atau diukurnya kebaikan itu? Ukuran kebaikan seseorang dalam bulan puasa selama dia saum pada waktu Ramadannya itu adalah ketika mulai masuk di bulan Syawal. Apa di bulan Syawal itu maknanya? Meningkat enggak ibadahnya. Itu meningkat enggak ibadahnya? Karena Syawal meningkat enggak ibadahnya? Karena Syawal meningkat enggak ibadahnya? Ya. Kalau kemarin selama bulan Ramadan kita baca Quran sehari berapa juz Bu kemarin waktu Ramadan? Bu, 1 juz 1 hari? 1 lembar. Itu misalnya target ibu. Kalau yang khatam misalnya khatam sekali, kalau yang cuma sekali, paling tidak kan target 1 hari 1 juz ya, yang khatam sekali. Taruhlah misalnya kemarin kita angkat ibu-ibu di sini khatam sekali semua. Berarti kan ada kebiasaan ibu di bulan Ramadan itu baca Quran 1 hari 1 juz. Kita ukur keberhasilan Ramadan. Meningkatkah kebiasaannya kemarin baca Quran 1 juz di bulan Ramadan itu? Ada juga dilakukan di bulan Syawal. Akhirnya sebagai akhir bulan Syawalnya, berapa juz dibaca? Boro-boro 1 juz kayaknya Al-Baqarah bacaan tamat-tamat bacaan juga semua itu kayak bacaan. Ini harus ada kenikmatan baca Quran. Karena kita ingin menunjukkan keberhasilan Ramadan kita di bulan Syawal.
Kemarin ada target berapa berinfak dalam bulan Ramadan? Berapa Bu? Setiap hari atau setiap minggu? Setiap tarawih datang ke masjid misalnya itu masuk infak berapa? Goceng 5.000. Syawal. Artinya apa? Peningkat. Kira-kira di bulan Syawal ini naik sawaran dari goceng itu berapa? Kira-kira naik tidak? Naik itu berapa? 5.500. Ya apa? Meningkat. Atau 2.000 biasa, berarti jadi 3.000. Nah ini pengertian Syawal itu meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik menjadi tambah baik, atau paling tidak ya, kebiasaan baik itu tidak menjadi hilang, ya, tidak menjadi pergi beriringan perginya dalam Ramadan. Biasa Ramadan pergi, amal soleh oke, kirim angsa. Ini repot. Ya. Ramadan pergi, amal soleh pergi. Ramadan pergi, baca Quran pergi. Ramadan pergi, masjid sepi. Padahal ukuran keberhasilan Ramadan itu ada pada bagaimana dia menjaga istiqomah. Insya Allah meningkat. Sehingga kepada ibu-ibu yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin mengukur keberhasilan Ramadan, mari kita hari ini memulai amal-amal kita dengan amal-amal kebaikan. Mumpung masih ada di bulan, mumpung masih ada di bulan. Apalagi kemarin ketika akhir perjalanan madrasah Ramadan itu ditutup dengan Idul Fitri. Sebuah momen yang sangat luar biasa. Apa makna Idul Fitri? Apa makna Idul Fitri? Ayo, larang Idul Fitri. Idul Fitri itu masyarakat kita sering memahaminya berbeda beberapa arti. Dan tidak ada pernah menyampaikan arti-arti yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Tapi saya ingin menjelaskan dari beberapa aspek. Yang pertama, Idul Fitri. Idul Fitri itu ada yang memahaminya sebagai apa? Kembalinya kepada kesucian Idul Fitri. Ya, kenapa dia menganggap Idul Fitri sebagai bentuk pengembalian kita kepada kesucian? Karena pada akhir Ramadan kita bayar zakat fitri, zakat fitrah. Yang zakat fitrah itu kemudian dipahamnya sebagai bentuk penyucian jiwa. Ya, sebagai bentuk penyucian jiwa, penghapusan dosa-dosa kita. Tidak salah memaknai Idul Fitri sebagai bentuk penyucian jiwa. Sehingga begitu sangat bangga dan bahagia kita orang-orang yang sudah puasa kemudian kita bulan Idul Fitri. Kenapa? Ada masa di mana kita bangga bahwa Allah mengampuni, menghapus dan membersihkan dosa-dosa kita. Ada kebanggaan kita di situ. Setelah Idul Fitri
kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami di antara kita kemudian bermaaf-maafan, mohon dan batin dan batin. Ingin dia tunjukkan bahwa diri itu bersih, ya. Bersih untuk bersih kepada sesama manusia dan bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Walaupun kita memahaminya, fitri yang dimaksud itu adalah fitrah. Ya. Bukan tentang hanya saja suci, zakat fitri, zakat fitrah, zakat fitri itu adalah zakat di mana memang Allah ingin mensucikan harta kita itu. Zakat fitrah adalah ingin di mana Allah mengembalikan kita kepada fitrahnya. Fitrah manusia itu apa? Nah, Idul Fitri itu juga dipahami sebagai titik balik manusia kembali ke awal penciptaan, di mana manusia itu bersih. Ya. Maka Idul Fitri yang dimaksud di sini adalah fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah kembalinya manusia kepada titik awal manusia sejak diciptakan. Bagaimana titik awal manusia sejak diciptakan oleh Allah bersih? Bukan hanya sekedar bersih, fitrah yang dimaksud oleh Allah adalah manusia itu memiliki nilai keimanan kepada Allah Subhanahu. Jadi makna fitrah yang dimaksud dalam zakat fitri itu atau Idul Fitri itu adalah mengembalikan manusia pada titik awal manusia yang memiliki nilai fitrah. Fitrah manusia adalah beriman kepada Allah. Maka kalau kemudian kita kemarin sudah Idul Fitri dan kemudian kita sudah membayar zakat fitri, kemudian kita bangga dengan fitrahnya itu, maka sesungguhnya kita sudah berada dalam titik Idul Fitri dan kemudian kita sudah membayar zakat fitri, kemudian kita bangga dengan fitrahnya itu, maka sesungguhnya kita sudah berada dalam titik di mana Allah mensucikan kita, di mana Allah mensucikan kita. Apa yang suci? Makna suci itu adalah bahwa kita semuanya kembali kepada keimanan, balik lagi kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut fitrah. Jadi fitrah manusia itu adalah beriman kepada Allah. Jadi kalau kemudian hari ini kita sudah diampuni oleh Allah, dibersihkan jiwa dan hati kita oleh Allah, bahkan harta kita dibersihkan oleh Allah, jangan dirusak. Walaupun memang tidak mungkin manusia selama 1 tahun ke depan nanti bertemu lagi dengan Ramadan tidak berbuat. Pasti akan berbuat dosa. Pasti akan berbuat dosa. Namun demikian kita harus bisa meminimalisir, menguranginya. Idul Fitri, karena kita sudah dibersihkan. Jangan sampai kemudian kita sudah bersih hatinya, tapi tiba-tiba justru Syawal malah diawali dengan dosa-dosa itu. Sehingga kemudian kalau kita mau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, misalnya di dalam surat An-Nisa misalnya ya, di dalam surat An-Nisa ayat 31 misalnya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, Alhamdulillah
In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan kabira. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, kaba'ir dosa-dosa besar, ma tunhauna 'anhu. Ya. Kemudian di antara kalian menjauhi sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah niscaya akan kami hapus dosa-dosa yang kecil di antara kita. Ma'un qawna mukaffir ankum sayyi'atikum, mukaffir ankum sayyi'atikum. Maka Allah akan mengampuni atau akan menghapus dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan kabira, dan kemudian Allah akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi Masya Allah. Jadi memang perintah dari Allah setelah kita hari ini mendapatkan ampunan, ya, hindari dosa-dosa. Karena memang rasa-rasanya bagi kita tidak mungkin untuk bisa bersih suci tanpa berbuat. Nah, paling tidak dosa besar itu kita hindari. Dan dosa kecil jangan terlalu dipelihara, apalagi diremehkan. Ini, jadi firman Allah bahwa kita sudah Idul Fitri kembali ke masjid. Walaupun makna yang kedua Idul Fitri itu artinya adalah hari raya berbuka. Hari raya berbuka. Ini itu hari raya. Fitri maknanya adalah berbuka. Hari raya berbuka. Hari raya berbuka dari mana? Dari apa? Hari raya berbuka setelah kita puasa kemarin 1 bulan kita puasa, Syawal adalah momentum kita berhari raya. Nah, pada hari raya itu Allah mempersilahkan kepada kalian untuk merayakannya, dan untuk makan. Jadi fitrnya itu adalah berbukanya itu kalian Allah dipersilahkan untuk berbuka dengan makan. Allah. Jadi ada hal yang kemudian kita ambil manfaatnya, hikmahnya, bahwa setelah kita hari ini mendapatkan pengampunan dari Allah dalam Idul Fitri, ya, paling tidak kita memahaminya Allah sudah mengampuni dosa kita, maka jangan lagi kita mengotorinya. Ya, jangan lagi mengotori. Kalaupun kemudian kita tidak bisa menghindari dari dosa-dosa yang kecil, ya, perbanyak istighfar. Ya. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil itu insya Allah bisa dihapus dengan istighfar. Sementara dosa-dosa besar tidak cukup dengan istighfar, dia harus bertawab nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya semua. Ini kita sudah kembali kepada hal yang baik dan hal yang buruk. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mari untuk mengawali kesuksesan dan keberhasilan Ramadan kita, Syawal harus menjadi starting point. Kalau starting point itu startnya, awalan yang baik
perbuatan baik. Kalau kemarin kita sudah menghapuskan dosa-dosa yang ada pada saudara kita, tetangga kita, sudah jangan lagi kemudian dimunculkan hal yang baru. Kita fokus kepada pencapaian keberhasilan sahur Ramadan kita dengan memperbanyak amal-amal soleh. Paling tidak amal soleh yang pernah kita lakukan selama bulan itu saja dijaga. Ya, itu saja dijaga. Jangan kemudian kita mencari amal-amal yang susah untuk kita jangkau, susah untuk kita kerjakan. Padahal kita kemarin sudah banyak mengerjakan apa yang baik di dalam Ramadan. Catat itu saja, kemudian kita lakukan, kita istiqomahkan, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan kita yang bisa kita jaga selama kita berada di bulan Syawal dan tentunya sampai 11 bulan ke depan bertemu lagi dengan Ramadan. Ya, itu. Sehingga kalau kemudian saya ibaratkan Ramadan itu adalah bagian charger HP. Kemarin 11 bulan kita terlalu banyak aktivitas kesana kemari bahkan sampai menguras tenaga energi baterainya jadi berkurang gitu ya. Nah, Ramadan itu adalah charger bagi kita untuk menambah energi positif beramal soleh. Maka amal soleh di bulan Ramadan harus kita catat. Ya, harus kita catat. Kemarin saya berjalan menjaga jaga di bulan Syawal dan bulan-bulan kedepannya sampai 11 bulan. Itulah yang disebut dengan keistiqomahan beriman. Ya, keistiqomahan. Itu saja barangkali. Jika ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, dipersilakan. Sebelum kita punya target membaca surat hafalan kita surat apa? Al-Mudaththir. Nanti kita baca lagi. Ya. Ada dulu yang bertanya? Silakan. Mumpung kita ada kesempatan bertanya, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa memberikan jawaban dan pencerahan bagi kita. Silakan. Ada? Ibu bertanya kepada silakan. Puasa Syawal, baik. Terima kasih. Terlewat ya. Baik. Kenapa ada Syawal? Di antara salah satu keistimewaan di bulan Syawal dengan amalannya adalah adanya puasa Syawal. Puasa Syawal itu berapa hari? 6 hari. Puasa Syawal untuk apa? Puasa Syawal kan kemarin sudah Ramadan 30 hari. Nah, puasa Syawal itu sebetulnya adalah untuk menjaga keistiqomahan supaya 30 hari yang sudah dijalankan itu tidak hilang. Begitu aja nanti ada lagi Ramadan lagi. Justru supaya kemudian ada nilai istiqomah 6 hari. Setelah 6 hari itu nanti kita biasa dengan puasa sehari terus ya. Nah, yang hanya sehari 2 hari bisa lagi. Apakah puasa Syawal bisa dicicil? Bisa. Etnis puasa Syawal itu yang jelas tidak dilakukan pada hari tasmiknya. Kapan hari tasmik itu? Hari lebarannya. Ya, pokoknya kan Idul Fitri, hari di mana kita berbuka, orang lain makan itu sama-sama. Nah, kapan waktunya? Silakan selama
beragam di bulan Syawal, teknisnya mau break 6 kali sekaligus sampai selesai, maka atau dicicil akhirnya 1 kali. Besok mampu ternyata diurutkan 2 hari. Yang penting 6 hari selama bulan Syawal. Hari ini ada kurang lebih 4 sampai 5 hari lagi maka akan dicicil itu. Ya, boleh dicicil. Yang penting masih ada di bulan. Makanya harus paham, harus tahu penanggalan Islam. Untungnya ini bulan Syawal tahun ini dengan bulan Masehi selisihnya hanya 1 hari. Jadi nggak terlalu jauh kalau misalnya kita melihat hari kita kalau 20 ya, berapa? 24. Selisihnya cuma 1 hari, jadi nggak terlalu ketinggalan jauh. Ya, sekarang 24 nih Masehinya, Syawalnya tanggal 23. Ada waktu kurang lebih 4 hari. Ya, maka silakan yang belum boleh mencicil. Gimana? Kalau nggak tamat pada Syawalnya, Masya Allah. Inilah kehebatan niat di dalam Islam. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu yang kamu kerjakan itu tergantung niat. Kalau ibu misalnya punya kebiasaan setelah 4 atau 5 hari terus kemudian enggak tamat, insya Allah catatan amal kebaikan itu sesuai dengan enaknya dalam Islam. Cuman kan yang kita harus tentangnya kita dan jangan kemudian dibilang darasnya. Ini padahal saya waktu itu selama 4 hari 5 hari gitu ya. Sementara belum diselesaikan 2 hari dari. Padahal ada semuanya tapi orang tidak dikerjakan. Ini tergantungnya. Makanya siapa yang tahu tentang kita hanya kita dan tahu. Berarti tidak menyelesaikannya puasa itu bukan karena faktor yang memang menjadi sebuah alasan syar'i. Awalnya ini adalah karena faktor kemalasan kita dan meremehkan amal-amal kebaikan yang kecil, apalagi dari amal yang amalnya sultan. Jadi ini adalah bagian dari dosa kecil. Dosa kecil. Jadi dosa itu adalah menganggap remeh amalan-amalan kecil, apalagi yang sudah dianggap sebagai sunnah. Ada banyak orang yang kalau menganggap sunnah itu dan maaf dosa, makanya ada pemahaman kalau sunnah itu artinya adalah dikerjakan dan kalau Allah tidak dikerjakan tidak apa. Padahal ketika kemudian kita tidak mengerjakan dengan harapan bahwa dosa dia itu yang membuat dosa menganggap remeh. Jadi apakah akan dosa berat? Walaupun tidak selesai, cuman adalah yang perlu kemudian kita pertanyakan alasan apa yang kemudian membuat sesuatu tidak selesai. Kalau alasannya syar'i atau alasannya itu mungkin ya karena memang ada hal-hal yang kita nggak kuat, nggak bisa gitu, ya itu mah
Allah. Yang jelas tidak. Karena itu adalah bagian dari sunnah. Tetapi jangan kemudian menganggap hal sepele dari amalan Allah. Lagi, lalu, kalau selama Ramadan kan dia nggak maju banyak, setelah salat dihafal berapa nih berapa banyak bacanya. Nah sedangkan kan kalau di Ramadan kan kita kan belajar target Pak Ustaz. Jadi kita nggak membaca arti, nggak mau bacaan, katanya baca target berapa banyak artinya ngajinya. Nah kan kalau setelah Ramadan mungkin agak rapat karena artinya dibaca, terus bacaan gitu Pak Ustaz. Itu gimana? baik, terima kasih. Mengejar targetnya, target siapa? Kan misalnya ada yang sudah berapa juz gitu, yang 100 sampai 30 juz. Ya, jadi Lebih baik katanya kalau banyak baca gitu. baca. Ya, jadi apa di bulan Ramadan ada target resminya, di luar bulan Ramadan juga sama targetnya. Maka hebatnya sukses seseorang itu, kesuksesan seseorang itu kalau dia hidup mempunyai kesuksesan seseorang itu karena mempunyai tujuan, mempunyai, dan itu bisa dibuktikan dari bulan Ramadan. Sesusah kita mempunyai target dan tujuan selesai. Itulah gambaran dalam kehidupan. Kalau kita membuat target dalam kehidupan dalam hal baik pekerjaan maupun dalam ibadah, ditargetkan sesuai target yang kita inginkan, selesai. Ada yang lebih baik. Yang lebih baik itu adalah ketika target dibuat, dijalankan, dan istiqomah. Membaca saja baik-baik, mentadabburi juga baik. Jadi menekek dua-duanya baik. Hanya saja yang perlu kita ingat adalah istiqomah. Bukan tidak baik kalau kemarin misalnya ada kemarin Ramadan aman karena kita baca artinya sama sebelumnya Syawal saya targetkan, ya saya targetkan bahwa setiap baca Quran saya baca artinya. Nah, ya, jadi tidak mengurangi nilai kualitasnya, hanya mengurangi nilai kuantitas dari bacaannya. Tapi kan membaca dengan artinya jauh lebih berbobot, tidak jauh lebih berbobot. Kita lebih kalau biasanya baca Quran satu kali satu juz, karena dengan artinya hanya 5 lembar. Tapi dinilai itu bukan tentang satu juz dan 5 lembarnya. Istiqomah ada bacaannya. Ya. Allah. Jadi istiqomah. Baik. Sudah jadi mana kita khawatir lupa hafalannya? Silakan dibuka surat Al-Mudaththir, kita baca sekali saja untuk mengingatkan kita kepada hafalan, karena ini adalah bagian dari oleh-oleh yang harus kita jaga di rumah. Surat Al-Mudaththir ada? Saya akan membaca, ibu nanti bisa mengikuti sampai ayat 20 ya. Sampai ayat 20 ya. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقدر كيف قدر ثم Allah memberikan rahmat pada Al-Quran yang sudah kita pelajari, sudah kita baca. Ini kan mohon apabila ada kesalahan, sekali saya mengucapkan kepada Allah mohon maaf atas kesalahan saya, kesalahan istri saya, keluarga saya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah manusia-manusia yang tidak berdosa. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.